Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Albert dan teman-teman berada, kembali bertemu kita di pagi hari ini ya. Alhamdulillah pagi hari ini cukup cerah ya. Suasana juga masih indah nih. Awan-awannya juga masih biru ya. Barangkali ini adalah bagian dari efek dari lockdown ya. Ya sahabat Albert Channel dimanapun berada, sekali lagi jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like, subscribe, kemudian tekan loncengnya, dan jangan lupa komentar and share ya. Mudah-mudahan dengan jempol Anda ya, channel ini terus berkembang ya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, perkembangan dari COVID ini semakin hari semakin mengejutkan ya. Jadi dengan varian baru, dengan model virus yang baru katanya begitu, kemudian daya ledak penyebarannya yang makin luar biasa, makin cepat begitu ya. Kemudian grafik kita juga terus menanjak gitu ya. Tapi di satu sisi ya, di mana masyarakat disuruh stay at home ya, work from home gitu ya, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, kemudian ya intinya segala gerak-gerik masyarakat dibatasi. Anehnya di belahan sana ya, justru tenaga kerja Cina mengalir deras masuk ke Indonesia ya. Ini kan jadi pertanyaan besar buat kita masyarakat ya. Ada 9 juta lebih masyarakat nganggur saat ini akibat di PHK ya, oleh perusahaan tentunya. Kemudian mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka dalam kesusahan. Tapi tenaga kerja Cina berbondong-bondong datang ke Indonesia. Ini ada apa dengan negara kita begitu? Nah, ala kulihal atas hal ini kemudian adalah sekelompok mahasiswa mengajak debat nih Menteri Ekonomi dan Kemaritiman si Pak Luhut itu diajak debat oleh mahasiswa ya, terkait dengan kondisi ini, di mana masyarakat banyak yang nganggur, 9 juta lebih nganggur, tapi kok tenaga Cina tenaga dari Cina diimpor untuk bekerja di Indonesia. Nah, ini maksudnya apa begitu? Ya. Bagaimana videonya teman-teman sekalian? Check it out. Kita sama-sama tahu bahwa hari-hari ini berkerumun itu dilarang oleh pemerintah. Tapi bentar. Salah satu organisasi mahasiswa menantang debat secara terbuka kepada Pak Luhut terkait isu yang hari-hari ini muncul, yaitu masuknya TKA Cina untuk bekerja di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Lalu tantangan debat itu direspon oleh jubirnya Pak Luhut kira-kira begini. Yang pertama, jubir Pak Luhut mengatakan bahwa hari-hari ini banyak hal yang lebih urgent yang harus diurus ketimbang debat dengan mahasiswa. Yang kedua, masuknya TKA Cina ke Indonesia sudah melalui prokes kesehatan yang sangat ketat. Yang ketiga, jika WNA dilarang masuk ke Indonesia, hubungan diplomasi, ekonomi, investasi khawatirkan akan kena imbasnya. Gini deh pertanyaannya, yang pertama, jika memang semua TKA Cina sudah divaksin sebelum masuk ke Indonesia, apakah itu akan menjamin bahwa mereka tidak terpapar virus COVID-19? Yang kedua, COVID-19 itu tidak hanya ada di Bali dan Jawa saja, tetapi seluruh Indonesia berstatus pandemi COVID-19 tanpa pengecualian. Yang kedua, tantangan debat terbuka itu rasa-rasanya tidak terlalu sulit untuk seorang pejabat sekelas Pak Luhut. Apalagi seharusnya Pak Luhut memiliki political will dan melakukan upaya open government dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat tinggi negara. Jangan lupa pemerintah juga bukan hanya dituntut untuk menjaga diplomasi dengan negara-negara lain, tapi juga dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak-benak masyarakat. Dan yang terakhir, jangan hanya memikirkan diplomasi dan investasi. Jangan lupa Pak, pikirkan juga 9,77 juta orang yang sudah menganggur pasca pandemi COVID-19. Demo gak boleh, ditantang debat terbuka juga ditolak. Piye toh Pak? Itu teman-teman sekalian, videonya ya. Intinya Bapak Menteri tidak berani menghadapi tantangan mahasiswa dengan dalih
ada yang lebih inilah yang lebih urgent dan seterusnya ya. Intinya beliau tidak berani. Kenapa? Karena memang tidak akan mampu, saya yakin tidak akan mampu ya menghadapi mahasiswa, gempuran mahasiswa yang lebih logis ya, kemudian lebih cerdas saya yakin ya, karena mahasiswa idealismenya masih luar biasa, tidak terkontaminasi dengan kepentingan ini itu ya, dengan kepentingan bisnisnya dan seterusnya ya, sehingga ya begitulah kita tahu jadinya ya, bahwa ternyata pejabat-pejabat kita adalah pejabat-pejabat yang mohon maaf cemen ya, penakut ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.